Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi di sebuah desa, yaitu seekor ular hitam yang mengerikan di atas kuburan ustadzah. Apa sebenarnya? Sebelum kita melanjutkan kisah, mari tulis sholawat di kolom komentar agar menjadi saksi kelak di yaumil akhir. Desa Sumber Agung, di Jawa Timur yang subur dan damai, dikejutkan oleh sebuah peristiwa misterius yang terjadi di area pemakaman. Beberapa hari setelah kepergian Ustadzah Aminah, seorang tokoh agama yang sangat dihormati dan dicintai, muncul cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Ustadzah Aminah adalah sosok yang luar biasa bagi warga Sumber Agung. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama dengan penuh hikmah, tetapi juga dikenal dengan kebaikan hatinya yang tulus. Beliau selalu hadir untuk membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang perbedaan. Rumahnya selalu terbuka bagi anak-anak yatim piatu yang diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam di hati setiap penduduk desa. Pemakaman Ustadzah Aminah dihadiri oleh ratusan pelayat. Air mata duka membasahi pusara tempat beliau dikebumikan. Janji untuk meneruskan kebaikan beliau terucap dari banyak bibir. Namun, beberapa malam setelahnya, ketenangan malam di area pekuburan terusik oleh sebuah penampakan yang mengerikan. Adalah Pak Jono, penjaga kuburan desa yang sudah puluhan tahun bertugas. Malam itu, saat ia melakukan ronda di bawah rembulan yang samar, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Di atas makam Ustadzah Aminah, melingkar seekor ular hitam legam dengan ukuran yang luar biasa besar. Sisiknya berkilauan tertimpa cahaya bulan, dan matanya tampak merah menyala, menatap kosong ke arah kegelapan. Pak Jono, yang sudah sering mendengar cerita-cerita mistis tentang kuburan, belum pernah melihat pemandangan semengerikan ini. Kakinya terasa membeku, dan ia hanya bisa terpaku menatap ular itu. Tiba-tiba, ular itu bergerak dengan cepat, meliuk-liuk di atas pusara Ustadzah Aminah seolah menjaganya, lalu menghilang begitu saja di antara nisan-nisan yang berjejer. Keesokan harinya, Pak Jono menceritakan pengalamannya kepada kepala desa, Pak Budi. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, menimbulkan ketakutan dan berbagai spekulasi. Mengapa ular semengerikan itu muncul di kuburan seorang wanita yang begitu baik? Apakah ini pertanda buruk? Beberapa orang tua di desa mengaitkan penampakan ular hitam itu dengan mitos-mitos lama tentang penjaga alam gaib. Ketakutan semakin mencengkeram hati warga, terutama keluarga almarhumah. Mereka merasa tidak tenang dan bertanya-tanya, dosa apakah yang mungkin telah diperbuat Ustadzah Aminah, sehingga kuburannya dijaga oleh makhluk yang menakutkan. Di tengah keresahan yang melanda, Kiai Hasan, seorang tokoh agama yang dihormati, menenangkan warga. Beliau mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam menafsirkan kejadian ini, dan mengajak untuk lebih banyak berdoa serta mengenang kebaikan Ustadzah Aminah. Namun, penampakan ular hitam itu tidak berhenti hanya pada satu malam. Beberapa warga lain juga mengaku melihat ular serupa di sekitar area pemakaman Ustadzah Aminah pada malam-malam berikutnya. Hal ini semakin memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Farhan, yang dulunya adalah murid kesayangan Ustadzah Aminah, merasa gelisah. Ia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang buruk mengintai makam gurunya. Dengan tekad yang kuat, Farhan memberanikan diri pergi ke kuburan Ustadzah Aminah seorang diri. Di bawah rembulan yang bersinar samar, Farhan duduk di dekat pusara gurunya. Ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Tiba-tiba, matanya menangkap gerakan di antara semak-semak. Namun, yang muncul bukanlah ular hitam yang mengerikan, melainkan seekor kucing hitam legam dengan mata yang bersinar redup. Kucing itu mendekati pusara Ustadzah Aminah, lalu berbaring di atasnya, seolah sedang menjaga atau menemani. Farhan teringat, Ustadzah Aminah semasa hidupnya sangat menyayangi kucing. Keesokan harinya, Farhan menceritakan apa yang dilihatnya kepada Kiai Hasan dan beberapa warga. Kiai Hasan tersenyum teduh. Mungkin saja kucing itu adalah salah satu hewan kesayangan almarhumah yang merindukannya, ujar Kiai Hasan. Sejak saat itu, cerita tentang ular hitam mengerikan perlahan meredup. Warga mulai menyadari bahwa apa yang mereka lihat mungkin hanyalah seekor kucing hitam besar yang dalam kegelapan malam tampak menakutkan. Mereka belajar untuk tidak mudah terpancing oleh ketakutan dan prasangka. Sahabat semua, kisah dari desa Sumber Agung ini memberikan kita pelajaran yang berharga, bahwa seringkali
Apa yang tampak menakutkan dan misterius tidak selalu memiliki makna yang buruk. Di balik setiap kejadian, mungkin tersimpan hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kebaikan dan ketulusan Ustazah Aminah semasa hidupnya mungkin terpancar melalui cara yang tidak terduga, bahkan melalui kesetiaan seekor hewan peliharaan. Setelah kebenaran tentang ular hitam, yang ternyata adalah seekor kucing hitam kesayangan Ustazah Aminah terungkap, ketenangan kembali menyelimuti desa Sumber Agung. Rasa malu sempat menghinggapi sebagian warga yang terlanjur menyebarkan cerita-cerita menakutkan. Namun, Kiai Hasan kembali memberikan pencerahan, mengingatkan bahwa setiap manusia bisa melakukan khilafan dan yang terpenting adalah belajar dari kesalahan tersebut. Kucing hitam itu, yang kemudian diberi nama Barokah oleh beberapa warga sebagai pengingat akan berkah yang tersembunyi di balik kejadian itu, terus setia berada di sekitar makam Ustazah Aminah. Setiap sore, menjelang matahari terbenam, Barokah akan terlihat berbaring tenang di atas pusara, seolah sedang menjaga atau merindukan sosok yang sangat dicintainya. Pemandangan ini menyentuh hati banyak warga. Mereka mulai menyadari betapa besar kasih sayang Ustazah Aminah kepada makhluk Allah lainnya, bahkan kepada seekor hewan. Rizal, pemuda yang pertama kali melihat Barokah dengan jelas, merasa terpanggil untuk merawat kucing tersebut. Setiap hari, ia datang ke pemakaman membawa makanan dan minuman untuk Barokah. Ia juga membersihkan area sekitar makam Ustazah Aminah sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya dan juga kepada hewan kesayangannya. Suatu sore, saat Rizal sedang membersihkan dedaunan kering di sekitar makam, ia tidak sengaja menemukan sebuah buku kecil yang tersembunyi di balik batu nisan. Buku itu tampak lusuh dan tua, dengan sampul berwarna coklat yang sudah pudar. Dengan hati-hati, Rizal mengambil buku tersebut dan membersihkan debunya. Ketika ia membuka halaman pertama, matanya terbelalak. Buku itu adalah sebuah catatan harian milik Ustazah Aminah. Di dalamnya, tertulis tangan yang rapi dan indah, menceritakan tentang kehidupan beliau sehari-hari, pemikiran tentang agama, dan juga tentang kasih sayangnya kepada anak-anak yatim piatu, serta hewan-hewan di sekitarnya. Di beberapa halaman terakhir, Rizal menemukan catatan khusus tentang seekor kucing hitam yang diberi nama Malam. Ustazah Aminah menulis tentang bagaimana Malam ditemukan dalam keadaan terlantar di dekat masjid, bagaimana ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana kucing itu selalu menemaninya dalam suka dan duka. Beliau bahkan menulis tentang ikatan batin yang kuat antara dirinya dan Malam, seolah kucing itu mengerti setiap perkataannya. Rizal kemudian membawa buku catatan harian itu kepada Kiai Hasan dan keluarga Ustazah Aminah. Setelah membaca isinya, air mata haru membasahi pipi mereka. Mereka semakin memahami betapa besar kasih sayang Ustazah Aminah, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya. Kehadiran Barokah di makam Ustazah Aminah bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah wujud kesetiaan dan cinta yang abadi. Kiai Hasan kemudian mengajak seluruh warga untuk mengenang kembali kebaikan Ustazah Aminah melalui sebuah acara tahlilan dan doa bersama di masjid. Dalam kesempatan itu, Kiai Hasan menyampaikan pesan tentang pentingnya kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Allah. Beliau mencontohkan bagaimana Ustazah Aminah telah mengajarkan hal itu melalui perbuatan nyatanya, bahkan hingga akhir hayatnya. Sejak saat itu, Barokah tidak lagi dipandang sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai simbol kesetiaan dan kasih sayang yang menghubungkan dunia yang fana dengan keabadian cinta. Warga Sumber Agung secara bergantian merawat Barokah, memberinya makan dan tempat berlindung di sekitar area pemakaman. Kehadirannya menjadi pengingat akan kebaikan hati Ustazah Aminah yang tak lekang oleh waktu. Kisah tentang ular hitam yang ternyata adalah Barokah, kucing kesayangan Ustazah Aminah, mengajarkan kepada warga Sumber Agung dan juga kepada kita semua tentang keluasan kasih sayang sejati tidak terbatas pada sesama manusia, tetapi juga mencakup seluruh makhluk ciptaan Allah. Kesetiaan yang tulus, ikatan batin yang kuat dapat terjalin antara manusia dan hewan, bahkan melampaui batas kehidupan. Hikmah di balik peristiwa, setiap kejadian, sekecil atau sebesar apapun, pasti mengandung hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik jika kita mau merenungkannya. Mengenang dengan cinta, cara terbaik untuk mengenang orang yang telah tiada adalah dengan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka ajarkan dan amalkan. Setelah misteri Barokah terungkap dan kisah kasih sayang antara Ustazah dan kucing kesayangannya menjadi buah bibir, ada perubahan yang signifikan di desa Sumber Agung. Kehadiran Barokah di area pemakaman tidak lagi menimbulkan ketakutan,
melainkan menjadi pengingat yang lembut akan kebaikan hati Ustazah Aminah. Warga kini bergiliran menjaga dan merawat Barokah, memastikan ia tidak kekurangan makanan dan tempat berlindung. Namun, jejak kebaikan Ustazah Aminah ternyata tidak hanya terwujud dalam kesetiaan Barokah. Buku harian yang ditemukan Rizal membuka mata warga akan banyak amalan dan cita-cita mulia yang pernah diimpikan oleh almarhumah. Salah satu catatan yang paling menyentuh hati adalah impian Ustazah Aminah untuk membangun sebuah rumah singgah yang lebih layak bagi anak-anak yatim piatu yang selama ini beliau asuh di rumah sederhananya. Terinspirasi oleh catatan tersebut, Kiai Hasan mengumpulkan kembali warga dan menyampaikan gagasan mulia ini. Beliau mengajak seluruh masyarakat Sumber Agung untuk bersama-sama mewujudkan impian Ustazah Aminah sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada beliau. Ajakan ini disambut dengan antusias oleh seluruh warga. Mereka merasa ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan warisan kebaikan yang telah ditanamkan oleh Ustazah Aminah. Dimulai dari sumbangan sukarela dari warga, penggalangan dana di desa-desa tetangga, hingga bantuan dari para donatur yang terketuk hatinya oleh kisah Ustazah Aminah. Sedikit demi sedikit dana untuk pembangunan rumah singgah mulai terkumpul. Semangat gotong royong kembali membara di Sumber Agung. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, bahu-membahu menyumbangkan tenaga dan materi untuk mewujudkan impian mulia tersebut. Lokasi yang dipilih untuk pembangunan rumah singgah adalah sebidang tanah wakaf tidak jauh dari masjid, tempat Ustazah Aminah dulu sering memberikan pengajian. Proses pembangunan berjalan lancar berkat kebersamaan dan semangat tulus dari seluruh warga. Mereka menamai rumah singgah itu Baitul Aminah, sebagai pengingat akan sosok Ustazah Aminah yang amanah dan penuh kasih sayang. Setelah beberapa waktu, Baitul Aminah berdiri kokoh. Bangunan yang sederhana namun layak huni itu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menampung lebih banyak anak yatim piatu. Anak-anak yang dulunya tinggal di rumah sederhana Ustazah Aminah kini memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman dan kondusif untuk belajar dan tumbuh kembang. Kehadiran Baitul Aminah membawa perubahan positif bagi desa Sumber Agung. Semangat kepedulian dan kebersamaan semakin kuat. Warga tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembinaan karakter dan pendidikan agama bagi anak-anak yang tinggal di Baitul Aminah, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ustazah Aminah. Barokah, kucing hitam setia itu, sering terlihat mengunjungi Baitul Aminah. Anak-anak di sana sangat menyukai Barokah dan memperlakukannya dengan baik. Mereka tahu bahwa kucing itu adalah bagian dari kenangan indah tentang sosok Ustazah Aminah. Setiap tahun, pada peringatan wafatnya Ustazah Aminah, warga Sumber Agung mengadakan acara mengenang beliau di Baitul Aminah. Mereka membaca doa bersama, mendengarkan kisah-kisah tentang kebaikan almarhumah, dan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu yang kini memiliki rumah yang layak. Kisah tentang ular hitam yang membawa berkah dan menginspirasi kebaikan ini terus hidup di hati warga Sumber Agung. Mereka belajar bahwa kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk terus bertumbuh dan memberikan manfaat bagi banyak orang, bahkan setelah orang yang melakukannya telah tiada. Kesetiaan seekor kucing menjadi simbol cinta yang abadi, dan sebuah impian sederhana dari seorang ustazah telah menjelma menjadi sebuah rumah harapan bagi anak-anak yang membutuhkan. Dan di bawah langit Jawa Timur yang luas, jejak kebaikan Ustazah Aminah terus bersemi, menginspirasi setiap hati untuk saling berbagi dan mengasihi, seperti teladan yang telah beliau berikan semasa hidupnya.